Ya, jadi hari ini kita akan belajar, kita akan berkenalan sama pin. Ya, kemarin kan udah contohnya di Intel, Ryzen, dan kawan-kawan. Ya, hari ini kita akan kenalan sama pin. Ya, jadi bedanya pin dan fungsinya apa. Ya, sorry pakai bahasa Inggris. Ya, malas pakai bahasa Indonesia gitu ya. Gak apa-apa kan pakai bahasa Inggris kan? Nggak trauma kan ya? Nah, aman ya? Aman. Nah, tipe pin. Ya, ini sebenarnya slide-nya baru bikin kemarin ya, kayak belum selesai, tapi nggak apa. Ya, jadi si mikroprosesor, saya contohin ya, Intel 808. Nah, nih favorit kita semua nih, si kecoa ya. Nih, ya. Untuk nyalain ini, dia kan perlu listrik ya. Untuk nyalain itu ada pin yang masuk listriknya. Nah, itu pinnya itu namanya power pin. Ya, lalu kalau kamu tahu listrik itu positif negatif, ya. Jadi listrik itu kan ngalir dari positif ke negatif, ngalir gitu kan. Nah, sehingga dia perlu yang namanya ground pin. Ya, jadi di ini kaki-kakinya ini ada plus, ada minnya. Itu yang kita kenal nanti dengan power dan ground. Ada input dan output. Ya, input ini nerima masukan dari perangkat luar, outputnya ngirim data ke perangkat luar. Jadi kayak komunikasi, pinnya beda, input dan output. Ya, jadi kita tadi udah ada plus minus, ada input output. Nah, berikutnya ada control and status pin. Control and status pin ini apa? Control and status pin itu yang ini. Ada yang namanya reset. Ya, misalnya dia lagi jalan, set, ditekan, balik lagi. Jalan, tekan, balik lagi ke awal instruksinya. Ya. Lalu ada yang namanya clock, ada interrupt pin, ada address, ada data. Ya, mungkin agak bingung, ntar kita lihat penempatannya. Fungsi pin makin lama tulisannya makin kecil gitu ya. Terus masih konsisten bahasa Inggris gitu ya. Bener Pak Andika, slide-nya belum jadi gitu ya. Jadi input output itu untuk ngomong keluar. Ya, kalau yang memberi masukan nanti namanya sensor. Ya, lalu kamu kan akan kuliah sensor juga. Terus yang keluar ada namanya aktuator, display, input juga ada yang namanya keyboard. Ya, keyboard atau keypad. Keypad. Ya, koneksi. Nah, nih. Ya, jadi kalau kamu pernah lihat TA, mungkin kakak tingkatmu bikin apa gitu, ada tombol-tombol kayak gini, ini namanya keypad, ini input. Ya, mungkin di mana dia dibikin kandang-kandangan gitu ya, ada tripleknya, ada tombolnya gitu ya, itu TA gitu ya. Lalu mengontrol perangkat luar, ya jadi motor itu dinamo, bukan motor Honda Beat ya. Jadi kalau motor, saya tunjukin yang ini. Nah, ini. Ya. Jadi apa yang kamu bilang dinamo Tamiya. Nama elektronikanya motor. Iya. Jadi kalau ada orang bilang motor DC, motor 12 volt gitu ya. Nah, ini itu ya. Maka yang akan keluar adalah dinamo. Ya. Ya. Jadi benda ini namanya motor. Ya. Dinamo itu apa ya? Kok saya kepo. Dinamo itu sulap. Bukan, ya sulap. Dinamo itu yang di sepeda. Ya, dinamo itu yang di sepeda. Bagi yang punya sepeda, kakeknya mungkin yang punya sepeda yang lampunya apa bilangnya ya. Jadi bannya muter, bersentuhanlah sama geriginya ini, nyalalah lampunya. Sepeda zaman dulu itu loh. Jadi dia pakai dinamo. Nah, ini namanya dinamo. Kalau yang di Tamiya itu namanya motor. Ya, motor Tamiya. Nah, namanya motor. Ya, nama aslinya. Kamu selama ini tersesat ya. Ya, ngapain? Ngecun dinamo.
Berarti benerin sepeda kakeknya. Ya, bukan ngecun dinamo. Ya, ngecun motor. Ya, nih Mini 4WD Motors. Ya. Jadi motor itu dinamo. Bukan, salah lagi. Motor itu yang itu. Yang kamu salah anggap dinamo ya. Lalu ada yang namanya relay, kita sambil kenalan aja ya. Kok replay sih? Relay. Nih. Relay ini saklar. Relay ini saklar. Nanti kamu akan kenalan di sensor dan transducer lebih banyak ya. Saklar ya. Saklar elektronik ya. Jadi kalau kamu tahu saklar itu kan biasanya kamu tekan untuk on off. Ya. Saklar yang ini ditekannya pakai listrik. Alias dikasih tegangan baru nyala. Itu dia. Ya, biasanya kan kamu saklarnya tekan on off. Nah, ini saklarnya dikasih tegangan. Nah, itu dia yang ini. LED semua udah tahu ya LED ya. LED itu bisa berarti yang ini, bisa juga LED TV. Ya. Karena kalau ditambah TV jadinya TV. Nah. Yeah. Jadi kalau orang bilang beli apa? Beli LED. Bisa aja lampu yang kecil. Ya, bisa aja beli TV. Bisa aja beli ini lampu PC gaming. Semua namanya LED. Ya, karena semuanya lampu. Light emitting dioda ya, semuanya lampu. Yang ini kan bukan lampu, Pak. Ya, ini titik-titik kecilnya lampu. Ya, yang kamu kenal dengan istilah 4K. Ya, itu kan 3.000 lampu ke samping. Ya, 1.000-an lampu ke bawah. Ya, TV Full HD 1920 lampu ke samping, 1080 lampu ke bawah. Itu maksudnya. Nah, ini. Kalau bilangnya LED TV, yang lampunya di mana? Ini 1000 ke sini, 1920, 1080 ke sini, lampu. Ya, layar LCD ini kan lampu kecil-kecil. Ya, turun LED, makanya namanya LED TV. Ya, kalau nggak lampu namanya LCD. Nih, nggak lampu. Nggak lampu ini. Ini liquid, ada cairannya. Ini kok kita kuliah apa gitu menggenap pertama gitu ya. Ya. Jadi dari namanya doang sebenarnya sudah bisa diceritakan liquid crystal display, berarti dalamnya air. Ya, dalamnya air. Jadi pecah-pecahnya itu lebih kacau daripada LED. Kalau LED ada yang titik gitu aja putih. Karena dia pixel titik gitu ya. Kalau LCD pecahnya langsung pecah gini, pecah kacau. Ya, kalau LED titik aja biasanya atau enggak bulat bopong gitu dah. Ya, bagi yang punya layar laptop mungkin ada yang kayak gitu. Nah, itu masalah LED dah tuh, garis gitu ya. Nah, itu LED dah punya masalahnya tuh. Kalau LCD enggak kayak gitu. Ya, kita balik ke sini. Ngomong ya, jadi fungsi pin itu selain input output, ngontrol perangkat di luar, dia ngontrol motor, ngontrol relay, ngontrol tampilan ya. Dia juga ngomong sama perangkat yang lain. Ada yang namanya I2C. I2C ini konverternya LCD. Ya, nah ini. Jadi nanti kalau kamu kuliah microcontroller, untuk si mikro ngomong sama LCD biasanya pakai yang namanya I2C. Ya, jadi pin LCD-nya nancap dulu di I2C, I2C-nya baru ngomong sama mikro. Nah, jadi butuh penengah gitu. I2C, SPI, UART. Saya lupa makhluknya nih. Nah, ya SPI itu ternyata ada di mikronya ya. SPI, UART lagi satu. Nah, ini. Ya, ini lebih banyak nanti di microcontroller. Lalu ada clock.
ada interrupt. Ya, jadi sebenarnya yang ini IC ini ada clocknya. Clock itu kalau kamu bayangin jam ya, tak tak tak, tak kan gitu detiknya. Ya, dia itu kerja ada detiknya, berapa eksekusi per detik. Jadi dia ngitung dirinya sendiri. Ya, jadi ada counternya gitu. Ya, jadi dia nggak bisa ngebut pasti segitu. Yang ada adalah instruksinya lebih banyak di clocknya. Ya, jadi nggak ada istilah ngebut. Dia kerja ngebut nggak ada. Dia punya clock tak 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 kayak clock gitu. Ya. Nah, kalau dia kerjanya ngebut itu banyak kerjaan untuk setiap clocknya gitu sebenarnya. Ya, jadi kalau dia banyak, maksudnya bisa kerja cepat itu berarti banyak setiap clocknya. Bukan dia yang ngebut. Paham maksudnya ya? Jadi kayak ada counternya gitu. Kayak ada metronom lah kalau orang main musik ya. Tek 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 tek. Nah kalau dia kenceng berarti isiannya kenceng, banyak setiap clocknya. Ya, jadi dia punya metronom. Metronom itu namanya clock. Metronom itu namanya clock. Lalu kalau interrupt itu kalau ada gangguan, ya misalnya sensornya rusak tiba-tiba, dia ngapain? Nah jadi dia punya mekanisme seperti itu. Nah itu namanya nanti interrupt. Ya jadi walaupun kecil tak berdosa kayak gini, ya dia sudah paket komplit. Ya power ground ada, input output ada, clock ada, interrupt ada. Ya jadi walaupun kecil dan dibikin tahun 1970-an, 1970-an kemarin ya. Ya tahun 1978 sudah ciamik gitu, sudah komplit kayak gitu. Ya ini juga salah satu skill, make Google Search bisa ngomong. Ya, saya dari tadi nggak ada ngeklik blog apapun. Google-nya ngasih jawaban langsung ke saya. Itu teknik Google Search. Ya kan? Saya bisa munculin berapa transistor pertemuan lalu, nggak ada klik blog satupun. Google ngasih jawaban saya tahun Intel. Itu semua Google Search. Saya nggak pernah ngeklik blog yang manapun. Kalau teman-teman perhatikan. Itu ada tekniknya. Ya, ngeluarin translate, ini kan udah biasa ya, langsung keluar. Ya, ngeluarin converter, langsung keluar. Ya, ngeluarin kalkulator, langsung keluar. Google punya banyak tools. Ya, kalau nanya year, kayak tadi, T8086, what year, dikeluarin aja, tanpa ngeklik apapun. Ya, kalau kayak kemarin, how many transistor, muncul langsung. Ya, harus tahu cara pakai Google biar nggak perlu ngeklik apapun lagi. Dia udah secanggih itu, kamu nggak perlu ngeklik blog yang mana. Ini kan ada banyak lagi ya. Nah ini ya, nggak perlu. Udah langsung tampil. Nah bisa dipelajari. Ajak aja dia ngomong. Ya, jadi berhentilah googling itu yang keywordnya apa ya? Arsitektur ini, Intel ini gitu ya. Terus kamu carinya di blog gitu. Lama. Ya, dia punya style keyword efektif gitu. Kalau enggak yang kayak tadi, nah kalau ini kan munculnya langsung ke gambar. Nah, muncul. Ya, gitu kira-kira. Nah, langsung aja contoh ya biar nggak bingung ya. Saya sih sebenarnya udah bahas dari tadi. Nah ini, ya si 8086 itu punya 40 kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, bla 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 bla. Ya, terus kan mungkin muncul pertanyaan, Pak ini dibalik dan dibalik kan sama aja. Yang mana yang kiri, yang mana kanannya? Dia punya kepala. Nih. Jadi akan ada cekokan setengah lingkarannya. Ya. Nah ini. Ya, jadi gambar manapun akan ada buletan ini. Ini bukan kepeh ya, bukan ya. Bukan juga gabut, nah bukan. Itu penting banget. Nih. Ya, ini kepala. Jadinya ini yang di atas, kirinya nomor 1. Ya, biasa kalau kamu beli IC apapun akan ada buletan setengah gitu, nah itu kepalanya. Ya, berarti dia dilihatnya seperti ini. Nggak mungkin kebalik.
Karena kalau kebalik kacau pasti. Ya, beli apa ya misalnya? Bukan. Duh, bukan. L berapa kemarin ya? Lupa namanya nih. Nah, nih misalnya. Ya, nih tetap dia akan punya kepala. Ya. Jadi IC ginian tuh dia punya kepala. Untuk bedakan yang mana kiri dan kanan. Gitu juga di gambarnya nih. Nah, pasti akan ada U-nya. Ya, jadi kalau kamu nggak tahu ini percuma ngapalin IC 1 sampai segini input output, IC segini power, IC segini. Nah, kalau nggak tahu yang mana kakinya ya rugi. Ya, jadi harus tahu dulu yang mana kepalanya, yang mana ekornya. Ya, yang mana atasnya, yang mana bawahnya. Semua pakai gitu. Ya, semua. Nah, kalau si Intel, saya pakai contohnya Intel ya. Dia punya 40, yang di kiri 20, di kanan 20. Ya, IC yang tadi, pin-pin yang tadi, ya, ada keterangannya. Contoh, ya, IO input output itu A0 sampai A19. A0 yang ini, ya, A0 sampai A19. Nggak langsung nyambung ya. A0, A1, A2, A3, A4 sampai A14. Sini A15-nya. Mana A15? Ini. A15, A16, A17, A18, A19. Jadi nggak berurutan, kiri itu 1 sampai 20, nggak gitu ya. Jadi mencar, bahkan nomor satunya ada di sini. Ya, jadi kamu tidak mungkin kerja tanpa lihat panduannya. Nggak mungkin kerja tanpa lihat namanya datasheet. Ya, nggak mungkin. Ini juga nggak mungkin dihafal. Ya, ini baru satu IC dan kakinya 40. Nggak mungkin dihafal. Ya, makanya nanti di TA, lagi-lagi di TA, serem kan. Pagi, 7.30, ortangnya TA. Pak, coba. Coba. Ya, makanya akan ada di bab 2 namanya landasan teori, ya, di bab 3 namanya skematik. Ya, itu gambarin ini. Ya, itu A0 sampai A19. Ya, lalu ada data bus D0, D7. Ya, sama juga untuk IO. Ya, bisa pakai input output. Bisa nyolok banyak banget di sini. Lalu ada kontrol sinyal, ya, lalu ada status sinyal. Ya, saya udah carikan ini semuanya ada di internet sih ya. Jadi ada read write, ada memori, MIO, ada bus, ada ALE, ada hold, ada macam-macam. Kenapa namanya aneh-aneh? Ya suka-sukanya Intel. Ya, kayak style kemarin. Ya, arsitekturnya memang ALU register control unit. Ya, di Intel namanya apa kemarin? P-core, E-core, nah kayak gitu. Di Ryzen lain lagi namanya. Ya, Qualcomm lain lagi, Apple lain lagi, MediaTek nggak punya. Padahal secara arsitektur udah sepakat control unit register ALU. Nah, begitu pula di sini. Ya, secara teori ada power pin, ground, input output, control dan status. Secara prinsip. Ya. Sampai di Intel input outputnya dikasih A0, A19, D0, D7 gitu ya. Control dan statusnya namanya macam-macam. Ini control. Ya, apa yang tadi disebut sebagai control pin. Sampai di Intel namanya read write, memory IO, address, latch enable, hold, INTA, test, macam-macam. Ya, kita biasanya pakai input outputnya doang. Ya, biasanya pakai input outputnya doang. Yang lain dibiarin aja. Ya, banyak ditambahin di sini. Ya, ini sebenarnya ada di internet semua. Nah, ini juga. Ya, jadi ada untuk ngeriset. Jadi kalau mau ngeriset IC-nya tinggal dicolok pin yang ini, dikasih tegangan. Ya, kalau mau nyolok listriknya colok yang ini, ada VCC. Ya, jangan lupa ground-nya yang ini atau yang ini. Dia punya ground 2. Ya. Jadi nggak sembarangan nyolok ke 40 kaki itu, nggak sembarangan. Ya.
Jadi 40 kaki itu punya fungsinya masing-masing. Kalau nggak nyari di internet, teman-teman bisa keyword dengan kata kunci kayak gini. Nih, tambahan datasheet. Ya, ini kata kunci patennya. Kata kunci paten. Biasanya langsung dikasih PDF. Nah, nih. Ya, ini tahun 1970. Nah, nih, ya ini yang tadi. Ya, jadi teman-teman udah pegang isinya, ini kaki apa, ini kaki apa, ini kaki apa, bisa lihat datasheet. Ya, di sini ada penjelasannya semua. Apa yang dari tadi ada di PPT saya. Ini lebih lengkap, asli dari sumbernya. Iya. Ya. Tidak mungkin tidak bisa dipercaya orang yang bikin kan. Iya. Langsung dari empunya ya. Nah, ini. Sampai ke penjelasan clocknya segala macam. Kita tidak sampai sedetail ini lah. Ya, karena barangnya juga udah nggak ada di mana-mana. Iya. Intel 8086 boy. Kita pilih buy ya. Ada nggak? Buy. Emang ada. Ngapain orang jualan masih kayak gini ya? Mau dipakai ngapain ya? Koleksi kayaknya ya. Iya. Nggak ada ya? Nggak ada, ini barangnya udah nggak ada. Nah, ini yang tadi kopasan dari datasheet, nggak usah khawatir ya. Wah, apa gaya Pak Andika dia? Kiap nggak slide di Pak Andika gitu. Nah, ini kopasan, saya ngasih contoh. Teman-teman bisa tinggal cari keywordnya pakai tambahan datasheet doang. Ya, datasheet. Muncul lah yang tadi. Ini ya. Langsung dapat PDF. Apapun isinya ya. Tadi saya ngomongin super jadul. Ya, kamu pasti apor tangannya. Ya, sekarang saya bawakan yang super terbaru, bahkan kamu pun nggak tahu. Ya. Saya bawakan Nvidia Jetson Sapphire. Saya bawakan Google Coral Edge TPU. Nggak tahu kan? Nah, ya, saya bawakan Raspberry Pi 4. Iya. Super baru. Bagi yang pernah atau punya atau pernah dengar Raspberry Pi, ini mini komputer. Ya, cuma bentuknya board. Jadi dia punya colokan LAN, USB, power. Nah, ini namanya embedded system. Ada mata kuliahnya juga. Ya, kan ada mata kuliahnya. Udah dapat apa belum ya? Belum. Ada embedded system. Jadi IC tadi, ini nama IC-nya adalah ARM Cortex M7. Nah, kalau Intel 8086 sekarang udah nggak jadi apa-apa. Ada IC namanya ARM Cortex M7. Ya, ARM Cortex M7 ini jadi Raspberry Pi 4. Nah, gitu gambarannya. Ya, jadi kalau kamu pernah dengar Raspberry Pi, kalau mungkin yang kemarin versi 3A, 3B gitu ya. Nah, nih 3B. Kalau sekarang udah ada versi 4, versi 4 belanja. Harganya paket. Maksudnya paket. Kalau harganya doang, mahal ya, Pak. Pak, ini apa nih, Pak? Nah, itu ya. Ini gameboard yang dibongkar apa gimana gitu ya. Ini komputer. Jadi kalau kamu colok tuh ya komputer, bisa connect ke LCD. Bisa ngapain aja? Bisa gambar. Nah, ini. Ya. Iki komputer. Nah, ini. Ya. Biasanya untuk apa ya? Untuk hal-hal kecil, bukan hal kecil ya. Hal yang terus-menerus 24 jam per 7 nggak mati-mati. Kalau gini dihidupin rusak dan panas dan boros listrik, ya dia tuh hemat. Contoh jadi server download, server torrent. Jadi kayak file server di rumah. Ya, terus monitoring apa, perangkat IoT apa gitu. Cocok dia.
Karena dia komputer, basicnya komputer, nyala lama nggak masalah, karena dia kecil, ya nggak panas juga. Ya, saya mau download lama, misalnya berapa download 1 tera gitu misalnya. Kalau pakai laptop gini kan meledak laptopnya. Ya, emang dia bisa nyimpan Pak, USB-nya bisa dicolok hard disk eksternal. Jadi dia download langsung ke hard disk eksternal, bisa kayak gitu. Ya, bikin perpustakaan di rumah atau di mana di desa, banyak file PDF-nya. Kan nggak mungkin pakai CPU atau apa. Ya, pilih yang hemat, bisa pakai Raspberry. Bikin CPU bisa 5 juta, Raspberry 1 juta doang. Ya, storage-nya pakai hard disk eksternal aja 1 tera. Udah bisa bikin perpustakaan.